Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membuat sebuah alat, yaitu alat untuk monitoring dan deteksi dini bencana banjir berdasarkan adanya luapan air sungai. Kenapa saya membuat alat itu? Karena beberapa waktu belakangan ini kan banyak tuh bencana banjir di beberapa tempat. Nah, saya ingin membuat sebuah alat untuk mendeteksi dini adanya potensi bencana banjir yang diakibatkan oleh luapan air sungai. Kenapa indikatornya luapan air sungai? Kenapa nggak yang lain? Biasanya kalau hujannya deras, kan air sungai akan naik, kemudian mencapai batas tertentu, sehingga nanti akan meluap. Nah, dari situ, kalau hujannya semakin deras ataupun masih hujan terus selama beberapa waktu, artinya kan dia akan terus meluap. Bayangkan ketika malam hari kalian sedang tertidur, kemudian terbangun karena adanya genangan air yang sudah masuk ke rumah kalian. Kan jadi nggak lucu, bangun-bangun, loh kok banyak air. Nah, dari situlah saya berencana membuat sebuah alat untuk mendeteksi dini adanya bencana banjir. Nantinya alat itu akan memberikan keterangan di handphone kita tentang ketinggian secara real time air sungai yang ada di bendungan ataupun di yang bukan bendungan, tidak apa-apa. Nah, kemudian ketika nanti alat air sungainya itu naik sampai batas tertentu, misalnya meluap, akan memberikan peringatan ke handphone kita. Lumayan canggih ya, itu lewat jaringan wifi. Seperti apa alatnya? Simak terus video ini. Oke, pertama kita potong pin headernya. Ini kita potong sesuai dengan panjang si node MCU-nya. Nah, cara termudahnya kita tandai seperti ini, satu setelah yang terakhir ini. Jadi yang sebelah sini kita tandai, kita bengkokkan, kemudian kita potong menggunakan pemotong kuku di bagian yang dibengkokkan tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan kira-kira segini, lalu kita pasang seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan PCB-nya. Misalnya ini. Nah, ini bagian yang mengkilap, yang ada tembaganya itu di bawah. Jadi kita pasang di atasnya begini. Kira-kira agak sinilah, agak mepet ke atas ya. Nanti karena ada buzzer di sini. Oke, misalnya begini. Nah, kemudian kita solder nih bagian belakangnya ini. Ini kita solder dulu. Semuanya kita solder. Cara nyoldernya seperti biasa, solder semua. Kalau sudah, kemudian kita pasang komponen yang lain. Oke, kita akan memasang buzzernya. Jadi buzzer ini ada kaki positif, ada kaki negatifnya ya, ada tandanya. Biasanya yang lebih panjang. Nah, yang lebih panjang ini kita hubungkan ke pin D4 ya, sesuai dengan program. Jadi yang panjang ini kita masukkan lurusnya D4, cari lurusnya, kemudian kaki satunya itu ke ground, cari lurusnya ke ground, berarti ini harus sedikit miring. D4 dan ke ground, agak sulit. Tinggal dipaskan saja. Kalau nggak pas ininya dibengkokkan, nggak apa-apa. Oke. Kira-kira begini. Ke positifnya ke D4, negatifnya yang satunya itu ke ground. Nah, kemudian ini disolder.
solder. Nah, nanti ini akan dihubungkan ke sini. Caranya mudahnya ini dibengkokkan seperti ini. Hati-hati. Oke, ini juga. Nah, jadi nanti ini pertama disolder ini dulu, kemudian yang ini, terus ini juga hubung ke solder sini ya. Terus yang ground itu nyambungin ke sininya, kan ini agak jauh. Bisa pakai kabel ataupun kawat ataupun timah soldernya ini. Ini kan disolder di sini. Solder lagi, terus semuanya harus terhubung, ditebeli, harus tebal. Contohnya ini nyambung ya. Contohnya ini nyambung. Oke. Kalau sudah buzzernya, sekarang tinggal potensiometernya. Mungkin beda bentuknya, tapi sama. Ada 3 kaki di sini. Kita pasang misalnya di sini ya. Kenapa di sini? Nanti ini kan di pinggiran box, jadi nanti bisa diputar dari luar. Atau kalau nggak mau ya ditaruh di mana aja lah. Kalau saya lebih sukanya di agak ke sini biar nanti bisa diputar dari luar. Nah, kira-kira begini. Kemudian disolder lagi. 1, 2, 3. Untuk yang tengah ini, yang tengah ini kita hubungkan ke pin A0. Nah, A0 kan yang paling atas. Caranya setelah tadi ketiga-tiganya disolder, itu dihubungkan menggunakan kabel yang warna-warni itu. Diambil satu, kemudian dikupas, dipotong. Misalnya mana ya? Oke, misalnya saya punya satu, kemudian kita potong seperti ini. Nah, kemudian kita buang luarnya. Nah, begini. Kemudian ini kita rapikan, pendek saja. Lalu hubungkan ke yang mana dulu nih? Yang tengah ya misalnya. Terus disolder, pastikan tidak tersambung ke kanan kirinya, nanti konslet. Lalu kita hubungkan ke pin A0. Jadi ini nanti dipotong, terus dibuat ujungnya seperti ini lagi. Ini ke sini. Oke. Kemudian kanan dan kirinya, misalnya ini yang sebelah sini ya, itu kita sambungkan ke pin G. Pin G ada di sini atau di sini. Nah, kita pakai yang di sini aja ya. Atau mau di sini juga sama aja sih. Misalnya yang dekat aja dah. Yang sini. Nah, pastikan berarti sampingnya yang tadi. Jadi nanti di sini. Yang kedua ini. Lalu yang terakhir, yang paling sebelah sini, kita hubungkan ke pin 3V yang sini. Nah, nanti disolder sama seperti sebelumnya. Setelah itu, yang kurang adalah bagian sensornya. Kita akan menggunakan sensor ultrasonik HCSR 04. Oke. Sensor ini memiliki 4 pin. Ada GND, echo, trig, dan VCC. Caranya kita akan menghubungkan dengan kabel yang male female tadi. Mana ya? Oke, misalnya ini saya punya kabel male female. Harusnya ada 4, tapi ini saya ada 3, nggak apa-apa. Nah, ini kita hubungkan seperti ini saja, mudah sekali. Satu lagi ya, nanti harusnya ada 4. Kemudian kita harus perhatikan bagian pinnya, GND, echo, trig, atau VCC.
Untuk pin trig itu kita hubungkan sesuai dengan di program itu di pin D1. Misalnya trig ini kabelnya warna putih, berarti kabel yang warna putih ini kita putus lagi seperti tadi. Caranya begini, misalnya ini sudah saya putus. Nah kemudian ini kita masukkan ke lubang sebelahnya D1 ke sebelah sini. Misalnya begini ya, D1 ya. Nah dari belakang sini kemudian disolder lagi, kelihatan nggak? Nah disolder terus dikaitkan ke pinnya seperti ini sehingga dia tersambung. Setelah itu sudah, kemudian ini dirapikan, dipotong menggunakan pemotong kuku atau alat lainnya kalau ada. Begitu selanjutnya dengan pin echo atau echo, warnanya abu-abu. Misalnya ini kita akan potong lagi, kemudian kita buat seperti ini lagi dan masukkan ke sebelahnya D2, kemudian nanti disolder seperti D1. Jika sudah, tinggal pin GND sama pin trignya. Caranya seperti tadi. Untuk pin VCC, misalnya ini saya nggak ada kabelnya ya. Terus GND, kita ke GND aja, ke yang warna ungu. Nah yang ungu ini sama seperti tadi, dipotong. Kemudian kita, karena di sini sudah dipakai, nggak masalah, di sini masih ada lagi yang paling bawah sini, dua ini. Oke, kita pilih yang GND sebelah sini kan, berarti dan nanti setelah dipotong masukkan lagi, kemudian solder lagi. Kalau kalian nggak mau motong ini bisa, ya udah ini tinggal dimasukkan ke lubangnya seperti ini. Oke, kemudian disolder, lalu disambungkan ke pin GND-nya atau ke pin yang lainnya yang tadi ya, seperti ini tadi. Oke, begitu juga dengan pin VCC-nya. Untuk masalah rangkaian sudah selesai ya. Harusnya nanti akan menjadi seperti ini. Net MCU, kemudian ada pin potensiometer tadi udah. Kemudian ada pin buzzer, kemudian ada untuk yang sensornya. Jadi itu cara untuk merangkainya. Untuk soldernya seperti yang tadi saya jelaskan. Pertama kali kita solder net MCU-nya dulu, semuanya solder. Ini hati-hati jangan sampai ada yang tersambung. Kemudian buzzernya seperti ini tadi, harus menyambung. Caranya untuk menyambungkan tanpa kabel seperti ini ya. Kemudian potensio tadi, yang tengah itu ke A0, yang kanan kiri bebas mau yang mana dulu. Yang ini yang ground ke ground atau yang ini ke VCC ya nggak apa-apa. Nanti tinggal arah putarnya yang beda. Kalau misalnya yang ini ke VCC, yang ini ground, misalnya mutarnya ke sini. Kalau nanti dibalik jadinya mutarnya ke sini, itu tidak apa-apa. Begitu. Kemudian untuk sensornya ini dicolokin seperti ini aja. Nah untuk pemasangannya nanti di box akan menjadi seperti apa ya, misalnya ini boxnya nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Nah misalnya ini pas nih, misalnya. Kemudian lubang untuk sensornya, karena nanti penempatan alatnya itu menghadap ke bawah, berarti kan kita bisa pilih, misalnya sensornya ada di bagian sini. Ini sudah saya lubangi. Nah nanti ini akan menghadap ke bawah seperti ini. Kemudian papan PCB-nya di dalam box, punya yang agak besar sedikit, ini terlalu kecil. Seperti ini nanti di dalam, ditutup menggunakan penutupnya, skrup.
Kemudian untuk powernya di sini kan ada colokan USB-nya. Nah, nanti tinggal di bagian atas ini dilubangi. Lubangnya jangan pakai solder dipanasi ya. Kalau ada pakai bor, eman-eman soldernya. Atau pakai alat apa saja lah. Oke, kira-kira begitu caranya untuk membuat rangkaian ini. Sekarang kita beralih ke programnya.